Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Bapak Ibu Saudara, kini persembahan bisa melalui QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa melalui dompet digital Bapak Ibu Saudara, seperti Link Aja, Gojek, dan juga OVO. Scan QR Code yang tertera di monitor Bapak Ibu Saudara, masukkan nominal yang diinginkan, kemudian klik OK, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Persembahan QR Code tidak dipungut biaya apapun. Nominalnya dari Rp1 hingga Rp2.000.000 per transaksi. Untuk slip bukti pembayaran bisa dikirim lewat WA atau SMS di nomor yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah online GBI Marina Plaza. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara bersemangat pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang bersemangat sorakan haleluya. Mari kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sebab dia Allah yang sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yang percaya bahwa Allah kita sangat baik, teramat baik, sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yes, Kau yang telah mati dan Kau yang telah bangkit bagi setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorak buat Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah yang layak dimuliakan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi.
Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, Lord, holy, holy, holy are you, Lord. We cry out, holy, 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 holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan
penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia.
Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Betapa dahsyat, betapa ajaib Engkau Tuhan, Pencipta segalanya. Hanya Engkau Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Saudara kasih Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita belum pernah melewati masa-masa yang seperti sekarang di tahun 2020 ini. Sejak pandemi corona masuk Indonesia, perubahan kehidupan kita mulai terjadi. Kita nggak bisa ibadah offline, kita masih terus online. Saudara tetap harus jaga kesehatan, hati-hati gitu ya. Tetap sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak satu dengan yang lain. Saudara, hari-hari ini saya melihat bahwa Tuhan menginginkan setiap kita semua menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Orang dewasa itulah orang yang punya tanggung jawab. Dia tahu harus lakukan apa dengan kesadaran sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal yang saya ingin share sama saudara pada hari ini. Yang pertama adalah tentang doa. Saudara masih terus berdoa? Jangan lupa berdoa. Jangan karena keadaan seperti ini kita jadi seolah-olah putus asa. Ya terserah aja deh, jangan saudara. Tapi tetap paksakan diri untuk berdoa. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat yang berikutnya dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah doa saudara besar kuasanya? Doa-doa kita akan mengubah segala keadaan. Pertama keadaan kita secara pribadi, keadaan keluarga kita, tapi juga keadaan orang-orang lain. Waktu engkau berdoa untuk orang-orang lain, saya percaya doa saudara akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu, waktu saya sedang bergumul Tuhan, saya bilang, Tuhan ini kita mesti buat apa Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Lalu saya dapatkan ayat firman Tuhan waktu saya baca Alkitab dari Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudara, kalimat ini berkata gini, kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham. Tuhan akan jawab dan Tuhan akan kasih tahu pada kita semua. Tapi syaratnya kita harus berseru. Saudara masuk tahun 2020 ini, di tahun dimensi yang baru, kita harus berseru sama Tuhan. Ini tahun yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Kita harus tanya, Tuhan beritahu kami Tuhan. Hal-hal yang besar yang tidak kami pahami. Tuhan jawab doa kami. Dengan segala kebingungan kita, ayo kita berseru. Saudara maukah hari ini kita berseru pada Tuhan? Kenapa? Karena di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saudara bayangin, kalau kita berseru dalam kondisi yang hari-hari ini mungkin membingungkan, saudara, tapi Tuhan bilang, aku akan menjawab dan Tuhan akan mendatangkan kepada kita kesehatan, kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat yang luar biasa. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Dia adalah Allah penyelamat saudara dan saya. Sebelum saya lanjutkan yang berikutnya, saya ingin ajak saudara semua untuk, ayo kita berseru sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Mau saudara ya? Yuk kita pejamkan mata kita. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
ramaso naya ramo shande inana ramaso. Haleluya. Iara lamasi inara ramaso naya ramo to shande. Haleluya. Inara lamase iara lamaso kanaya ramo to shando. Haleluya. Inana ramaso. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, mengikuti acara ini Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan di rumah-rumah. Curahkan kasih-Mu Tuhan di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu. Jamah saat ini ya Tuhan. Berapa banyak daripada saudara engkau dalam pergumulan dengan kesehatan-Mu. Mari berdoa saat ini. Mari tumpang tangan di area bagian tubuhmu yang sakit dan mulai berdoa. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu yang berseru. Tuhan sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan ya Tuhan. Apapun sakit mereka ya Bapa, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah sekarang ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan. Mereka yang sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan jamah, sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Paru-paru semuanya sehat, bersih dalam nama Yesus. Nafas lancar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi saudara yang pernah terpapar COVID-19, yang mungkin ada organ-organ tubuh yang tidak berfungsi 100%, mari mulai berdoa kembali. Kita berseru pada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan semua organ-organ tubuhnya Tuhan. Pulihkan Tuhan, supaya berfungsi kembali 100%. Jamah setiap jantung, paru-paru, ginjal, empedu, semuanya sembuh dalam nama Yesus, pulih semua. Semuanya Tuhan jamah Tuhan. Yang stroke disembuhkan, cancer, tumor hilang sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Apapun sakit anak-anak-Mu Tuhan, dengar seruan mereka semua. Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa saudara yang punya pergumulan di keuangan. Mari berdoa saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap keuangan daripada anak-anak-Mu. Berkati mereka yang bekerja Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha bisnis daripada anak-anak-Mu. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan buka jalan buat mujizat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Tuhan yang punya masalah di keuangan karena hutang, Tuhan tolong berikan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Saudara yang punya pergumulan masalah di rumah tangga, mari berdoa saat ini. Saat ini berdoa. Kalau engkau sedang duduk bersebelahan dengan pasanganmu, dengan suami atau istrimu, mari genggam tangannya dan mulai berdoa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dia adalah Allah yang sangat dahsyat. Tuhan jamah setiap pasangan suami istri. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan anggur yang baru. Curahkan cinta yang mula-mula. Curahkan roh pengampunan Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Berkati juga setiap hubungan orang tua dan anak. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara semua yang kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi saat ini kau berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Seperti dulu Tuhan, intim. Mudah merasakan hadirat Tuhan. Mudah merasakan kasih Tuhan. Kalau itu engkau orangnya, mari angkat tangan kananmu. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Aku berdoa saat ini. Aku mohon anugerah-Mu. Curahkan kasih-Mu Bapa. Curahkan kasih-Mu saat ini ya Tuhan. Kasih Tuhan sedang mengalir saat ini. Mari mulai terima. Mulai terima saat ini. Rasakan kasih Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semuanya pulih. Dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Hal yang kedua saudara, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin. Saudara, yakin bicara soal iman. Kalau kita ragu-ragu, nggak heran kita jadi susah berdoa. Tapi biarlah kita tetap yakin. Bagaimana kita bisa yakin saudara? Saudara, kita harus punya iman. Dikatakan
Jadi iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita perlu punya iman, yaitu dengan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus paksakan dirimu untuk latih dirimu untuk baca Alkitab setiap hari dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Saudara, ini membuat kita melatih diri kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita baca Alkitab, waktu kita terus baca firman Tuhan, maka iman itu akan timbul. Nah, iman, keyakinan ini yang akan membuat doa kita besar kuasanya. Doa saudara akan mengubah segalanya. Kalau hari ini belum berubah, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Kalau iman kita mulai kendor, terus baca Alkitab dan terus baca Alkitab. Saudara, saya paksakan diri saya sampai hari ini baca Alkitab sehari 10 pasal. Saya paksakan. Sekalipun keadaan saya belum berubah, keadaan masih banyak yang hal saya tidak mengerti, saya terus berdoa, saya terus berseru pada Tuhan, saya terus baca Alkitab, saya terus berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat. Saudara, tanpa disadari, waktu kita terus berubah untuk baca Alkitab, untuk terus berdoa, tanpa disadari kita menjadi dewasa. Kita menjadi orang yang beda di tahun dimensi yang baru ini. Dan kita akan sungguh-sungguh masuk dalam satu dimensi yang baru, dimensinya Tuhan. Pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita semua. Dan cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Yang percaya, katakan amin. Saudara, waktu kita baca firman Tuhan, iman kita muncul. Iman yang akan membuat kita yakin bahwa kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Kenapa? Karena itu bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginannya Tuhan. Kehendak Tuhan pasti akan jadi. Setiap firman yang keluar daripada mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan segera melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Nah, saudara kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada setiap saudara dan saya, sehingga dia berikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati berkorban untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya pada Dia tidak binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya memberikan saudara dan saya kehidupan. Hidup yang berkelimpahan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, apa yang membuat saudara dan saya bisa yakin, punya iman bahwa hidup saya pasti diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati? Karena dasarnya adalah firman Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus. Yesus sudah berkorban supaya kita bisa mengalami itu semua. Saudara dengar baik-baik, setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita adalah orang-orang yang punya kesempatan, peluang untuk hidup kita mengalami sesuatu perubahan yang lebih baik lagi. Tapi kita harus lewati bersama-sama. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus berseru, harus terus berdoa, kita harus terus baca Alkitab dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, cepat atau lambat, pertolongan Tuhan pasti akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara semua, biar kita bisa melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus dengan benar, dan oleh karena itu mari kita periksa hati kita masing-masing supaya setiap kita melakukan perjamuan ini dengan benar. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat semua yang Engkau beri. Kami rindu supaya kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami minta ampun untuk kesalahan kami. Kasih tahu kami kalau ada yang harus kami bereskan. Supaya setiap anak-anak Tuhan, kami semua bisa melakukan perjamuan kudus dengan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buka hati. Dan kalau Roh Kudus ingatkan,
Saat ini dosa kesalahan yang harus akui di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan, ada orang yang menyakiti, ampuni di hadapan Tuhan. Mari terbuka, kita ambil waktu sebentar masing-masing dengan Tuhan. Irabaya syada bayarada bataka baya syada bayarada bataka baya syada bayarada bataka bayarada barada bataka baya syada bayarada ba. Irabaya syada bayarada bataka baya syaka bayarada barada. Ampuni kami, kesalahan kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kalau kami mengakui segala dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil dan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Aba, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ambil roti di tangan kanan kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Syukur buat Tuhan, syukur buat Tuhan. Orabaya syada bayarada barada baya syada bayarala barala baya syada barala barala. Oh ya rada baya syada barada 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 baya syada baya syada. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Urabaya syada bayarada barada barada barada. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita sama-sama. Urabaya syada bayarala barala 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 baya syada barala barala baya syaka bayarala barala. Orana marana 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 marana. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rahmat dan berkat-Mu ya Aba. Jamah semua anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, kuasa Roh Kudus turun memulihkan, mengubah kami yang lemah jadi kuat lagi. Oh ya rada barada, pemulihan itu turun dan terjadi. Anak-anak muda dibangkitkan, orang-orang tua saleh dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semua mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan lihat bulan September ini pemulihan terjadi buat semua kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kini persembahan bisa melalui QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa melalui dompet digital Bapak Ibu Saudara, seperti Link Aja, Gojek, dan juga OVO. Scan QR Code yang tertera di monitor Bapak Ibu Saudara, masukkan nominal yang diinginkan, kemudian klik OK, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Persembahan QR Code tidak dipungut biaya apapun. Nominalnya dari Rp1 hingga Rp2.000.000 per transaksi. Untuk slip bukti pembayaran bisa dikirim lewat WA atau SMS di nomor yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening persembahan GBI Marina Plaza dan bisa juga scan QR Code yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur hormat kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Pendeta Beni Gunawan, kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan senantiasa, berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan tugasnya, dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notraharjo dan keluarganya. Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanannya, memberkati keluarga kehidupannya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Engkau berkati juga keempat wakil gembala yang ada. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan dimanapun Engkau pakai mereka Tuhan. Jadikan mereka pembawa messenger-Mu Tuhan semakin dahsyat di era zaman ini. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk dan keluarganya Tuhan. Engkau berkati juga, begitu juga dengan ketiga wakil gembala yang ada. Engkau memberkati keluarga mereka juga. Engkau berkati dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Dalam tugas kegiatan mereka, Bapak Engkau pakai mereka juga dengan dahsyat pada era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, biarlah damai Indonesia, tenteramlah Indonesia, sejahteralah Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada. Kami berdoa dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Hikmat Engkau berikan kepada pemerintah kami. Roh takut akan Engkau berikan ya Bapa. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, kota Manado. Engkau memberkati kota kami ya Bapa. Berkati pemerintah yang ada ya Tuhan. Roh takut akan Engkau juga Engkau berikan. Hikmat Engkau berikan kepada pemerintah kami. Sehingga mereka boleh memimpin juga kota kami ini dengan takut akan Engkau. Biarlah kota kami ini boleh menjadi kota mazmur,
kota pujian, kota yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja juga Bapa. Berdoa untuk gereja-gereja baik di bangsa-bangsa, terlebih di Indonesia. Engkau mau pakai gereja-gereja-Mu ini Tuhan pada era Pentakosta ketiga ini. Untuk membawa kebenaran-Mu Tuhan. Untuk menjadi messenger-Mu. Untuk membawa amanat agung-Mu Bapa. Sehingga semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan di gereja GBI Marina Plaza dan KP. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang ada. Engkau berikan jemaat-jemaat-Mu hati yang semakin mengasihi Engkau. Semakin mengasihi dan rindu akan Engkau ya Bapa. Biar kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Baik dalam tugas dan pekerjaan kami Engkau tempatkan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Syukur hanya kepadamu. Inilah menjadi doa permohonan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari buka hati, kita terima berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengajak teman, keluarga untuk mengikuti ibadah online di hari Minggu yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.